بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang makna zikir dalam berbagai arti makna yang terkandung dalam Al-Quran. Pada tema ke-76 yang lalu, kita telah membahas salah satu makna zikir, yaitu sebagai abstraksi Allah atau ide awal Allah yang disampaikan kepada manusia melalui Rasulullah SAW. Untuk memahaminya, selain petunjuk ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan melalui petunjuk petunjuk dilalah, yang disebut petunjuk dilalah, juga dapat melalui petunjuk langsung dalam bentuk petunjuk maunah. Petunjuk maunah ini sering digambarkan Allah sebagai cahaya Allah yang diberikan kepada manusia. Dalam tema kali ini, tolong Pak Iswan jelaskan apakah ada hubungan antara cahaya Allah dengan zikrullah. Terima kasih Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mungkin kita masih seputar tema zikir. Sampai tema sekarang tema 77 apa 78 ya? 78. Jadi tadi apa yang dikatakan Pak Jul tentang cahaya, mungkin sebelum kita berbicara tentang cahaya, kita harus memahami ada dua hal dulu yang kurang lebih sama maksudnya, yaitu antara cahaya dan sinar. Nah, ini mungkin kadang-kadang di abstraksi kita itu cahaya ya sama saja dengan sinar. Nah, sinar ini sebenarnya sesuatu yang tak tampak, visible, invisible. Dia tidak tampak gitu. Kenapa cahaya kenapa sinar ini menjadi dia tampak? Karena ada sesuatu yang menerimanya, di mana sesuatu yang menerimanya itu memunculkan yang kita sebut dengan bercahaya gitu. Artinya sinar yang tak tampak ini, tapi dia mempunyai potensi untuk menampakkan sesuatu. Nah, jadi dia untuk menampakkan sesuatu. Nah, dia untuk menampakkan sesuatu ini jika ada media yang secara teknis material dia memenuhi syarat gitu. Nah, ini yang namanya sinar gitu. Nah, sedangkan cahaya ini adalah sesuatu yang tampak karena dia mendapat atau adanya potensi sinar yang dia terima, di mana dia memiliki memenuhi syarat-syarat tertentu gitu. Nah, perumpamaan makna antara dua yang kita bahas ini perumpamaannya ini bisa kalau kita lihat digambarkan Allah di dalam surah Yunus ayat 5, itu Allah mengatakan wallazi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nuran. Jadi ada kata dhiya, ada kata nur ini. Jadi dialah Allah lah yang menjadikan matahari itu, wallazi ja'ala syamsa tadi menjadikan matahari itu dia bersinar. Nah, dia ini, sedangkan bulan dia bercahaya. Nah, ini sains, ilmu pengetahuan secara sains ini sudah membuktikan bahwa matahari ini dia bersinar, sedangkan bulan dia bercahaya itu karena mendapat sinar matahari. Jadi bulan yang kita lihat dia bercahaya itu bukan dari dirinya sendiri,
tapi dia karena ada sinar daripada dari matahari. Nah, ini dia itu. Nah, jadi sinar, kata dia ini bisa digunakan juga, dia bermakna tunggal, bisa juga bermakna jamak. Nah, ketika kita berbicara tentang dirinya sendiri di dalam seperti contoh tadi, matahari ini dia mempunyai dia mempunyai sinar. Nah, ini maknanya tunggal. Tapi ketika sinar dia berbicara tentang artinya tentang pemecahan, penguraian daripada cahaya itu. Nah, itu dia bermakna jamak. Contohnya misalnya kita lihat misalnya pelangi gitu. Nah, kalau pelangi itu kan kita lihat bahwa pelangi itu cahayanya berwarna bermacam-macam gitu. Nah, bukan pelangi itu yang bercahaya bermacam-macam, tapi penguraian dari butir-butir air lah yang membuat sinar itu terpecah sehingga menimbulkan cahaya. Nah, ini yang arti jamaknya dan arti tunggalnya. Kalau kita lihat makna perbedaan abstraksi kita, sinar dan cahaya. Nah, ini dua hal yang sama sekali berbeda gitu. Dari contoh ayat dan fenomena tadi, berarti kata nur atau cahaya itu di dalam maknanya mencakup juga makna sinar. Ya, betul itu. Kalau kita lihat kata nur atau yang kita sebut cahaya ini, dia mencakup juga makna sinar, sebab tanpa sinar ya tidak ada akan cahaya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang nur, pasti dia di dalamnya pasti ada terlibat sinar. Tapi kalau kita berbicara tentang sinar, belum tentu cahaya, karena cahaya itu keluar dari benda itu, dia harus mempunyai memiliki syarat-syarat tertentu gitu. Itu yang pertama. Nah, selain itu sinar juga, kalau sinar dia berasal dari dirinya sendiri gitu. Nah, sedangkan cahaya ini karena adanya sinar. Nah, oleh sebab itu ketika Allah berbicara tentang petunjuk subjektivitas Allah yang dari dirinya sendiri, ketika Allah berbicara nur, tentang nur, nah ini yang dimaksudkan oleh di dalam Al-Qur'an bisa menyangkut nur akibat daripada adanya sinar. Nah, bisa juga dalam makna antara hubungan antara sinar antara sinar dan nur. Nah, jadi kesimpulannya itu, kalau cahaya dari kalau sinar dari dirinya sendiri, sedangkan cahaya itu timbul karena ada pengaruh daripada sinar gitu. Jadi dua hal yang berbeda gitu. Kalau begitu, bagaimana hubungan antara kata nur dengan zikrullah? Nah, dengan kata zikir. Kalau kita lihat hubungannya ini, sebelumnya kan kita harus melihat dulu apa yang sebelumnya tadi saya jelaskan itu, tentang perbedaan antara nur dan cahaya. Nah, kalau kita lihat misalnya di surah An-Nur ayat 35, di surat An-Nur ayat 35 itu, di bagian tengah atau terakhir ayat itu, Allah menyatakan nuran ala nurin. Kita terjemahkan cahaya di atas cahaya gitu. Yahdillah li nurihi man yasha. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang kehendakinya melalui cahayanya itu. Tentu cahaya yang dimaksud di sini
bukan cahaya yang pertama tadi yang kita katakan, tapi cahaya dalam makna sinar tadi. Oleh sebab itu Allah nyatakan cahaya di atas cahaya yang dimaksudkan Allah, gitu. Nah, ini yang diberikan Allah. Oleh sebab itu Allah katakan wa yadribullahu al masalal linnas. Jadi Allah memberikan contoh-contoh, memberikan perumpamaan pemisalan ini bagi manusia begitu. Nah, kalau Pak Jul tanyakan tadi, kalau gitu ada enggak hubungannya dengan bagaimana hubungannya dengan zikir gitu kan? Nah, kalau hubungan cahaya dengan zikir ini kalau kita lihat dalam satu ayat yang menunjukkan adanya cahaya, nur dan zikir ini, misalnya kita lihat di surah Az-Zumar ayat 22. Di situ Allah menyatakan afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Jadi apakah orang yang dibukakan Allah sudurnya itu menerima Islam, fahuwa ala nurim mir rabbi, dan dia mendapat cahaya dari Allah, maksudnya sama, apakah itu sama dengan orang yang tidak menerima atau sudurnya kalbunya membatu itu gitu. Oleh sebab itu Allah mengatakan fawailul lil qasiyati qulubuhum, celakalah orang yang membatu hatinya. Dari apa? Dari min zikrillah. Nah, di sini kalau kita lihat min zikrillah ini dihubungkan dengan ada kata nur. Jadi sini Allah mengatakan apakah orang yang dibukakan Allah sudurnya itu, yang menerima Islam itu, lalu ia mendapat nur. Di sini Allah mengatakan dia fahuwa ala nur, kata Allah, dia mendapatkan nur dari Tuhannya sama dengan orang yang hatinya membatu. Nah, di sini Allah mengatakan maka celakalah orang yang hatinya membatu dari min zikrillah. Nah, kalau kita lihat pada ayat yang tadi kita sebut ini, kata nur yang dimaksudkan ini adalah pemahaman sebagaimana terhadap sinar atau cahaya di atas cahaya tadi gitu. Nah, bukan nur yang dia sudah menerima akibat berkembang bercahayanya benda begitu. Nah, jadi yang dimaksudkannya ini kalbu yang membatu itu dia tidak menerima tidak mendapat dari min zikrullah gitu. Jadi kata zikir di sini ini kalau kita lihat bukan dalam makna yang seperti yang kita bahas kemarin, makna kesadaran diri, tentang adanya ilmu pengetahuan. Nah, kalau itu secara pemikiran kesadaran manusia itu kita semua punya sekarang, ada kesadaran diri, semua manusia punya kesadaran diri, punya pemikiran, pengetahuan, tapi di dalam tapi yang dimaksudnya adalah nur dalam makna diat tadi, dalam makna istilahnya, dalam makna cahaya dari diri Allah sendiri itu yang disampaikan oleh Allah. Oleh sebab itu di situ dikatakan dia dari min zikrullah, dari Allah, tidak katakan min nurillah gitu. Nah, oleh sebab itu dia dikatakan min zikrillah. Jadi bukan min nurillah. Jadi bukan dari cahaya yang kita maksud, yang seperti yang pertama tadi saya katakan gitu. Nah, ini yang perbedaan antara pemahaman nur akibat dari munculnya sesuatu benda dengan cahaya yang menyebabkan benda itu cahaya di atas cahaya, atau tadi diumpamakan Allah seperti sinar tadi. Nah, itu bedanya gitu Pak Jul. Ya. Tadi dikatakan cahaya di atas cahaya, yang dimaksud adalah cahaya Allah langsung
dalam pengertian sebagaimana sinar atau yang disebut sebagai zikrullah pada surah Az-Zumar 22, Iya, yaitu sebagai potensi yang berasal dari dirinya sendiri. iya. Adakah perumpamaan lain atau informasi lain dari Allah ya untuk memperkuat argumen ini, Pak Sum? Nah, Allah banyak memberikan informasi bahwa sinar sama cahaya itu dua hal yang berbeda begitu, dua hal yang berbeda. Nah, misalnya kalau tanda-tanda alam, Allah memberikan banyak perumpamaan-perumpamaan bagi bagi manusia begitu. Nah, kalau kita lihat misalnya di dalam Al-Furqan ayat 61. Nah, di situ Allah menyatakan Tabarakallazi, maha suci, kita terjemahkan biasa, Tabarakallazi, maha suci Allah yang ja'ala fis syamsa, ja'ala fis samai burujan, al-buruj. Nah, di sini dikatakan maha suci Allah yang telah menjadikan di langit itu gugusan bintang-bintang, buruj. Jadi gugusan bintang-bintang, gugusan planet-planet. Nah, di sini Allah menyatakan menggunakan buruj. Wa ja'ala fiha, dan dijadikanlah di gugusan planet-planet itu ada sirajan, Nah, ini digambarkan kepada pelita yang besar. Nah, di sini yang dimaksudkan para penafsir, nah ini maksudnya matahari gitu, karena sirat ini dalam bahasa Arab dia sebagai penerang, tapi yang lebih besar gitu, penerang, pelita yang besar dikatakannya. Terus Allah katakan di ayat itu wa qamaran muniran, dan bulan yang bulan yang bercahaya. Nah, bulan yang bulan yang bercahaya. Nah, di sini Allah menyatakan bahwa di langit itu ada gugusan bintang-bintang. Di antara gugusan bintang-bintang itu ada siraj. Siraj itu sumber daripada cahaya tadi, gugusan bintang-bintang. Nah, ada juga yang namanya kamar, bulan. Nah, bulan ini dia munir, dia mengeluarkan ya bahasa kita cahaya lagi. Kalau kita lihat tadi dari contoh matahari dia tadi, dia pantulan daripada sinar sinar bulan, sinar matahari begitu. Nah, ini yang dicontohkan Allah gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya di surah An-Nuh ayat 16. Nah, ayat 16 tadi, kalau di surah Yunus ayat 5 tadi Allah kan menyatakan huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nur. Jadi ada dia, ada nur. Nah, di ayat Nuh, di surah Nuh ayat 16 ini Allah menyatakan wa ja'al qamara, Allah menjadikan wa ja'alal qamara fihinna nuran. Allah menjadikan kamar itu, bulan-bulan itu nuran, dia bercahaya. Nah, cahayanya ini dari mana? Tadi kan kita katakan dia harus mendapat sinar gitu, mendapat sinar. Nah, cahayanya ini Allah katakan wa ja'alas syamsa siraj. Jadi Allah juga menjadikan di antara planet-planet seperti ayat tadi sirat, ada pelita besar yang menggambarkan bahwa bercahayanya bulan itu karena ada sinar dari lampu lah, dari pelita besar begitu. Nah, ini contoh beda antara ada sinar, tapi dalam Allah menggunakan kata nur itu beda dengan nur gitu. Nah, kalau kita lihat contoh yang lebih jelas lagi itu Allah menyatakan pada ayat awal di surah An-Nur ayat 35 tadi gitu. Nah, di surah ayat An-Nur 35 di situ Allah menyatakan bahwa Allahu nurus samawati wal ar. Allah lah nur daripada cahaya langit dan langit dan bumi. Masalu nurihi,
seumpama kata Allah, misalnya cahayanya itu kamiskat. Nah, itu seperti kata Allah ada miskat. Miskat itu ada di dalam bahasa Arab, miskat itu ada terowongan, misalnya ada dinding batu gitu Pak Jul, ada dinding batu, terus di dalamnya ada ceruk, ada lubang, kan gelap tuh. Nah, biasanya itu kalau di Arab ceruk zaman dulu, ceruk yang dibuat di dalam itu untuk menempatkan lilin atau pelita gitu. Nah, untuk menempatkan lilin. Nah, di sini Allah menyatakan bahwa cahaya itu cahaya langit dan bumi itu seperti kata Allah kamiskat. Dia seperti miskat, ya. Fiha misbah. Di dalam miskat itu ada misbah. Nah, al-misbah ini penerang, pelita, lilin. Nah, lilin itu misbah juga kita, lilin yang menerangi itu. Nah, pelita ini yang ada lampu, ada apinya ini, lilin ini, Allah katakan al-misbah itu fi zujajah. Nah, al-misbah itu ada di dalam zujajah, kaca. Nah, di dalam lilin itu ada di dalam kaca. Nah, terus Allah lanjutkan az-zujajah ka'annaha kaukab durraya. Durraya kaca inilah kata Allah ka'annaha kaukab durraya. Kaca inilah yang bersinar, kacanya ini yang bercahaya, ini yang seperti mutiara-mutiara, kacanya ini, sedangkan bukan dari lilinnya ini gitu. Nah, ayat ini jelas menegaskan perumpamaan sumber cahaya yang kita maksud dengan sinar itu berasal dari al-misbah yang tadi dikatakan sebagai pelita yang ada di dalam kaca. Nah, sedangkan yang bercahaya itu bukan sinarnya ini, tapi kaca yang menerima cahaya itu, sehingga dia bercahaya. Nah, oleh sebab itulah sinar ini di dalam perumpamaan ini Allah menyatakan sinar inilah yang namanya nur fawqa nurin, cahaya di atas cahaya. Jadi dapat dibedakan gitu kan, Pak Jul. Jadi mana cahaya, mana sinar gitu. Tapi kedua ini Allah menggunakan kata nur, menggambarkan, cuma Allah memberikan contoh-contoh seperti surah An-Nur ini. Nah, oleh sebab itu misalnya di dalam kajian-kajian tasawuf, sufi selalu dicontohkan bagaimana kita menggosok kacanya supaya bersinar. Tapi sebenarnya bukan menggosok kacanya itu. Kalau kacanya pun kita gosok, kita tidak mendapat sinar, kacanya tidak akan bercahaya. Jadi sebenarnya sinar itu invisible, dia tidak tampak gitu. Kenapa misalnya kita melihat bumi ini terang misalnya? Itu karena dia ada sesuatu yang menerimanya, lapisan ozon gitu, itu kan. Nah, lapisan ozon, nah itu yang membuat. Oleh sebab itu di luar atmosfer tidak ada alat penerimanya, kan tetap gelap juga, kayak kita nonton di TV di film Ruang Angkasa itu kan, dia dalam, nah itu dia tidak ada. Ya, jadi bintang-bintang yang kaukab Allah katakan yang bersinar itu sebenarnya dari cahaya siraj. Ada bola-bola besar gitu. Nah, di atmosfer itu di ruang angkasa itu. Nah, ini perbedaan-perbedaannya. Jadi dalam konteks kita berbicara tadi, pada konteks penggunaan kata zikrullah itu yang dimaksudkan ini adalah nur Allah, tapi dalam pengertian bukan nur yang menerima, tapi dari dirinya sendiri, dari subjektivitas Allah. Kenapa kita tidak bercahaya? Karena kalbu kita sendiri yang tidak mampu menerima itu gitu. Seperti siaran channel TV kita rusak, ya dia tetap siaran, tapi kita nggak bisa nerima. Nah, itulah kira-kira contoh daripada antara perumpamaan sinar dan cahaya yang diberikan Allah di dalam Al-Quran dan sudah dibuktikan oleh sains dan teknologi.
Jadi kesimpulan yang apa yang dapat kita tarik dari kajian kita kali ini, Pak Iswan? Ya, kesimpulan yang dapat kita tarik pertama tadi sesuai dengan tema kita ini ya, zikir dalam konteks Az-Zumar 22 ini dia bermakna cahaya, tapi dalam satu kesatuan maksudnya terhadap adanya sinar yang seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, yang kedua, kita sudah memahami bahwa cahaya bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi karena adanya sinar, sebagaimana yang disampaikan contoh surat-surat termasuk di surah An-Nur ayat 35 tadi. Dia bercahaya karena adanya syarat-syarat material yang dipenuhi dia untuk menerima sinar itu gitu. Nah, yang ketiga, kesimpulan kita agar kita mendapat nur dalam pengertian sinar dari subjektivitas Allah, artinya dari diri Allah sendiri, sehingga kalbu kita dapat bernur lagi, dapat bercahaya begitu. Nah, kalbu inilah harus kita fungsikan. Apa fungsi kalbu gitu? Nah, fungsi kalbu ini bagaimana cara kita yaftahun, yaqilun, tadabbarun. Nah, ini fungsi-fungsi kalbu sudah kita bahas dengan lengkap itu di tema 11 yang lalu begitu. Nah, inilah kira-kira perbedaan antara cahaya dan sinar, dan perbedaan penggunaan nur cahaya dan cahaya di atas cahaya, dan dalam makna zikir yang digunakan Allah di dalam Al-Qur'an. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Iswan. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, kajian kita kali ini dapat kita akhiri. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.